Haleluya, salam misi buat kita semua dimanapun saudara berada di seluruh Indonesia. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini saya ada di tepi pantai yang indah. Bersama saya ada Bapak Pendeta Matius. Puji Tuhan, salam Pak. Salam. Puji Tuhan ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sukacita yang besar, saya bisa ada di sini dalam pelayanan kasih di Jawa Timur. Kita baru aja melakukan pelayanan bagi saudara-saudara kita yang mengalami korban erupsi Gunung Semeru. Nah, tidak ada yang kebetulan, ada perjumpaan kasih saya dengan Bapak Matius, seorang hamba Tuhan yang telah ditempatkan Tuhan, diutus Tuhan di daerah ini. Saya sangat kagum melihat karya Tuhan, bahwa beliau bisa ada di sini, di atas gunung-gunung dia bisa menggembalakan. Pak Matius, boleh cerita sedikit bagaimana pengalaman Bapak sebelumnya, sebelum mengenal Tuhan dan kok bisa ya sampai di daerah ini? Ya. Ya. Pujiakan nama Tuhan. Ya. Sebelum saya mengenal Tuhan, memang saya sejak kecil itu menjadi orang Kristen, tetapi saya sendiri belum bisa bertumbuh dengan baik. Pada akhirnya, karena kehidupan saya pada waktu masih muda itu kelihatan amburadul ya, hanya mengikuti arus dunia, ke sana kemari, hanya mencari kesenangan dunia saja bersama dengan teman-teman. Dan pada akhirnya pada suatu saat di tahun 86, Tuhan di situ memproses saya harus meninggalkan dunia lama saya. Misalnya perjudian, nonton-nonton bersama dengan teman-teman. Dan pada akhirnya saya mengambil satu keputusan, yaitu untuk mencari Tuhan. Dan di saat seperti itu, saya mulai mengambil satu keputusan untuk mencari Tuhan. Dan saya berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya, yaitu di tahun itu, yaitu saya minta izin kepada gembala sidang saya untuk menempati pastori yang kosong, yaitu supaya saya bisa mendekatkan diri, lebih banyak berdoa. Jadi membangun relasi dengan Tuhan. Membangun relasi kepada Tuhan, sampai kami berdoa puasa dan lain sebagainya. Dan puncaknya di tahun itu kami sedang mengadakan camp pemuda se-Jawa Timur dan Bali. Jadi pada saat itu waktu orang muda, masih muda Pak ya? Masih muda sekali, karena waktu di usia sekitar 18 tahun. Dan bukan merupakan sebuah kebetulan kalau pada waktu itu saya mengikuti camp kaum muda yang ada di Selorjo Ngantang di daerah Blitar. Sebenarnya waktu itu adalah jam istirahat siang di hari yang kedua. Tetapi ada sebuah pengumuman yang mengatakan bahwa hari ini jam istirahat ini akan kita pakai untuk berdoa. Barang siapa di antara kalian yang mau berdoa, silahkan masuk ke aula. Tetapi bagi mereka yang mau istirahat, masuk ke camp masing-masing. Tapi puji Tuhan, di saat seperti itulah kami ikut, teman-teman ikut doa. Di saat itu ada seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa, yaitu Bapak Ade Manuhutu. Waktu itu pada saat kami sedang duduk di dalam aula itu, Bapak Ade Manuhutu mulai mengangkat sebuah pujian mengenai Bapakku persembahkan tubuhku. Dan di saat seperti itulah kami dilawat oleh Tuhan. Ada sesuatu yang menjamah, ada sesuatu yang menjamah diri saya. Amin. Puluhan pemuda mulai menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan doa itu hanya berjalan sampai 2 jam penuh, tidak terasa. Apa yang Bapak rasakan saat waktu lawatan Tuhan sedang terjadi saat itu? Pada saat lawatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan saya sebenarnya hanya merasakan damai sejahtera saja. Dan di saat seperti itu, saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi rencanamu di dalam kehidupan saya? Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saya yang lebih indah, saya hanya bisa menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Amen. Dan pada akhirnya dengan pergumulan yang cukup berat kami hadapi, di tahun 88 saya mulai menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk mengambil
mengambil sebuah keputusan untuk masuk sekolah Alkitab. Jadi tahun 88 8, Bapak menyerahkan diri ya, menjadi hamba Tuhan. ya. Jadi saudara perhatikan, ketika lawatan Tuhan menjamah hati kita nggak bisa menolak panggilan Tuhan. Ada sesuatu yang bergemuruh di hati kita. Karena di ujung di depan sana ada panggilan Tuhan yang begitu kuat. Itu yang dirasakan oleh Bapak Matius. Saya percaya saudara pun bisa mengalami. Saudara menyaksikan, mendengar bagaimana beliau dilawat Tuhan dalam sebuah kebangunan rohani. Roh Kudus yang menyadarkan kita. Roh Kuduslah yang melahirbarukan kita. Amen. Bukan karena kekuatan dan keperkasan kita. Dan akhirnya saudara perhatikan bahwa beliau telah menyerahkan diri untuk disiapkan, dilengkapi dalam sekolah Alkitab. Lalu apa selanjutnya setelah Bapak masuk Alkitab? Apa yang Bapak alami? Selama saya masuk sekolah Alkitab, memang itu merupakan sebuah perjuangan yang cukup berat juga. Ya, nggak mudah ya. Iya, nggak mudah karena yaitu dari kalangan keluarga saya pun juga tidak ada yang mendukung. Dari kalangan lingkungan pun juga tidak ada yang mendukung. Jadi saya hanya berangkat dengan iman. Dan selama 3 tahun kami hanya hidup dengan iman pada waktu di asrama sampai selesai. Yaitu selama 3 tahun kami mengikuti pendidikan yang ada di STT Berea Salatiga. Saya hanya hidup dengan iman. Dan pada akhirnya setelah kami dinyatakan lulus di tahun 91, kami kehabisan dana. Setelah wisuda kehabisan dana. Tapi saya potong dulu. Ya. Waktu Bapak di sekolah Alkitab, apakah Bapak mendapatkan sebuah panggilan untuk menjadi seorang gembala atau bagaimana? Apa pernahkah Bapak pernah mengalami waktu kita, pasti dong kita waktu kita doa Tuhan, kamu kesini, aku mau buat kamu seperti ini. Apa yang Bapak alami? Sebenarnya pertama di awal-awal saya masuk sekolah Alkitab kami belum merasakan hal-hal seperti itu. Itu kami rasakan itu setelah selesai Justru mengikuti pendidikan. Ketika selesai dari pendidikan ya. Ya, karena pada waktu selesai dari pendidikan itu saya kan harus pulang ke Jawa Timur. Seperti itu. Memang pikiran saya mau melayani di Jawa Timur. Tetapi waktu itu saya tidak langsung terjun di dalam pelayanan, di dalam perintisan yang saya layani sampai detik ini. Tetapi untuk sementara waktu saya membantu di gereja di mana saya dibesarkan. Seperti itu. Jadi, saudara perhatikan bagaimana Tuhan membentuk, mempersiapkan seorang hamba Tuhan ini. Saya mungkin yakin ya bahwa semua hamba Tuhan mengalami itu. Dipersiapkan, dibentuk. Dengar, beliau berkata tidak mudah ketika ada di sekolah Alkitab. Karena berjumpa dengan orang-orang, dibentuk, digesek, dan sebagainya. Belum pergumulan soal dana, soal orang tua, soal keluarga. Pasti ada cemoohan. Setelah keluar, beliau juga harus tinggal di pastori. Saya tahu itu tidak mudah, karena kita harus mengalami bentukan lagi dari gembala, dari jemaat yang ada. Saudara, itulah yang kita rasakan. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan di sana. Olehnya mari kita dengar kembali setelah itu, apa yang Bapak rasakan setelah Bapak di pastori. Pasti dong ada punya pengalaman, boleh Bapak cerita sedikit apa yang Bapak alami ketika dalam bentukan Tuhan di sana. Setelah saya di pastori untuk beberapa waktu, di awal tahun 94, di awal tahun 94 itu saya diberikan satu pernyataan oleh Tuhan. Karena sebenarnya pemikiran pertama saya tuh hanya ingin membantu, tidak mau mandiri. Tapi Bapak belum menikah ya? Belum, masih bujangan. Ya, tapi setelah itu ada satu pernyataan yang sedang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Waktu itu pernyataan Tuhan sangat jelas sekali. Sepertinya tuh saya tuh sedang dibawa ke suatu tempat, tetapi saya harus dibawa oleh Tuhan berada di tengah-tengah sungai. Tapi tengah-tengah sungai ini lucu karena ada di tengah-tengah itu berbatu-batu, tetapi batunya itu sangat putih semua. Batu-batunya besar, bersih, dan putih. Dan saya pun juga mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi rencanamu di dalam kehidupan saya? Ternyata saya dipertemukan di tengah-tengah pernyataan itu, ditemukan dengan adanya seorang pemuda yang duduk di situ dengan memainkan sebuah gitar yang sangat bagus. Akhirnya saya tanya kepada
seorang pemuda tersebut, saya katakan, apa yang engkau tunggu di tempat ini? Pada akhirnya anak pemuda tersebut mengatakan, iya, saya berada di tempat ini, saya sedang menunggu seorang yang mau melayani saya, yang mau peduli dengan saya. Jadi ini tempat Iya, yang sebuah sekarang tempat. Bapak layani. Belum pada waktu itu saya belum tahu tahu di tempat mana. itu di mana. Puji Tuhan, saudara perhatikan ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang memiliki etika yang luar biasa. Allah tidak akan memilih kita, Allah tidak akan mengutus kita dengan serampangan. Dia akan memberikan konfirmasi kepada kita. Sebelum dia memberangkatkan kita, sebelum dia mengutus, apakah kita bersedia atau tidak. Saudara, itulah kebaikan Tuhan. Tuhan tidak semena-mena kasih perintah dengan tidak, kalau kita nggak setuju, oh lalu dihukum. Enggak. Saya melihat di sini bagaimana Tuhan begitu baik. Dia meminta konfirmasi dari Bapak Matius melalui penglihatan, melihat bagaimana seorang pemuda yang menantikan berita Injil dari beliau. Saudara, jangan takut kalau Tuhan memanggil saudara. Dia akan izin saudara dengan baik-baik. Dia tidak akan pernah main paksa. Nah, selanjutnya bagaimana Pak Matius? Apa yang Bapak lakukan setelah mendapat konfirmasi dari Tuhan? Ya, setelah saya mendapatkan pernyataan daripada Tuhan itu, pada akhirnya kami mulai mengambil satu keputusan secara pribadi. Memang itu sangat berat. Akhirnya saya tanya sama Tuhan, kalau memang engkau menghendaki saya harus terjun di dalam pelayanan, tunjukkan di mana anak pemuda tersebut yang harus saya layani. Tidak lama kemudian oleh Departemen Misi daerah pada waktu itu saya sedang dikirim, yaitu ke daerah di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, yang tepatnya itu di lereng Gunung Semeru. Yang sekarang yang baru mengalami saja erupsi Gunung Merapi, Ya. Gunung Semeru ya. Itu saya mulai melakukan perintisan yang ada di tempat itu. Memang pernyataan Tuhan itu betul-betul boleh saya nikmati. Ternyata di situ juga seperti apa yang saya lihat di dalam pernyataan itu, seorang pemuda yang main musik itu betul-betul berada di tempat itu. Puji Tuhan. Saudara perhatikan apa yang Tuhan lakukan kepada hamba-hambanya. Kita semua akan mengalami itu. Tuhan sangat gentle. Saudara, ketika Bapak ini lagi berdoa, padahal belum tahu di mana, tapi Tuhan sudah menyatakannya, memberitahukan apa yang beliau lihat dalam sebuah penglihatan itu ternyata benar adanya. Bukankah saudara perhatikan setiap kesaksian ini ada pekerjaan, ada jari-jari Tuhan, ada tuntunan, ada tangan Tuhan sedang membentuk hamba Tuhan. Jadi nggak tiba-tiba diutus oleh Tuhan. Dan Bapak ada di Pronojiwo. Dan di sana mulai melayani. Dan apa selanjutnya, Pak? Nah, setelah kami melayani di sana, memang kami memulai perintisan yang ada di situ tuh tidak terlalu banyak ya. Hanya ada 3 kakak saja. Dan pada waktu itu selain ada 3 kakak, hanya ada beberapa anak yang masih pada waktu itu masih sekolah. Ada yang di SMP, ada yang di SLTA. Tetapi di tahun 97, yaitu jemaat-jemaat yang saya layani itu setelah lulus, yaitu lulus SLTA, semua harus mencari nafkah, yaitu mencari pekerjaan keluar dari tempat itu ke Surabaya semua. Tapi yang boleh saya syukuri sampai detik ini, meskipun mereka keluar tapi masih tetap setia di dalam Tuhan, masih tetap setia, yaitu pelayanan juga. Dan di tahun itu juga karena ada sebuah peralihan, Badan Pengurus Daerah mengutus saya, yaitu harus masuk, yaitu ke Desa Wirotaman itu untuk meneruskan, yaitu perintisan yang ada di Desa Wirotaman. Memang yang saat sudah ini Bapak gembalakan. Yang saat ini saya gembalakan. Oke, puji Tuhan. Saudara perhatikan, Tuhan itu selalu punya cara yang unik. Seperti Abraham, ketika Tuhan membawa dia dari Ur Kasdim, dia menarik Abraham
dari tempat itu. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya Abraham bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, di sanalah kita melihat perjalanan iman seseorang. Tahukah saudara, ketika Abraham dibawa Tuhan lalu dia perintahkan menuju tanah Kanaan. Tahukah saudara, dia tidak langsung dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Abraham harus singgah ke satu tempat ke tempat yang lain. Dan seringkali juga Tuhan akan membentuk kita dari satu daerah ke daerah yang lain, untuk kita bisa melihat kebesaran Tuhan, pengenalan Tuhan itu lebih baik lagi. Saudara, Bapak Matius tadi ditempatkan di Pronojiwo, dan setelah Tuhan izinkan, karena ada jiwa-jiwa yang perlu dilayani dan dimuridkan, karena saya percaya tidak ada Injil yang kembali dengan sia-sia. Lalu, saudara perhatikan, beliau sekarang diberangkatkan Tuhan kembali ke satu desa yang bernama Wirotaman. Saudara perhatikan, dan tempatnya cukup jauh. Beliau tadi berkata bagaimana jauh jaraknya Pak ya. Lanjutnya bagaimana sebenarnya? Puji Tuhan, pada waktu saya ditempatkan di Wirotaman, memang di tahun itu masih jarang kendaraan, masih jarang kendaraan. Jadi dari jalan raya untuk masuk ke tempat pelayanan itu seringkali saya jalan kaki. Padahal pada tahun-tahun itu naik ojek itu, naik motor, kalau saya ngojek naik motor itu biayanya hanya 500 perak saja. Tetapi karena keadaan yang belum memungkinkan, akhirnya saya terus ikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Saya jalani dengan suka hati. Saya berjalan, yaitu pulang pergi dari Wirotaman ke jalan raya, akhirnya naik bus ke Pronojiwo dan lain sebagainya. Dan di tahun-tahun itu ada beberapa rekan yang mengatakan begini, Matius, kamu mau bertahan di Wirotaman itu, kamu mau makan apa? Karena menurut pandangan orang lain, Wirotaman ini adalah tempat yang gersang, yang waktu itu belum ada lampu, belum ada air bersih masuk, kita mandi harus bergantian dengan orang-orang sekeliling yang ada di situ, harus mencari waktu yang tepat supaya tidak barengan. Tapi puji Tuhan, pada saat itu hati kecil itu memang memiliki pemikiran untuk pergi atau untuk mencari tempat yang lebih enak. Pada suatu saat saya itu sedang ditawari oleh sebuah pelayanan yang cukup mapan yang ada di kota Tabanan, Bali. Itu ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini, Matius, daripada kamu di situ, lebih baik kamu pindah ke Tabanan, Bali. Tabanan, Bali hanya menunggu kamu saja. Tapi pada waktu saya ada tawaran seperti itu, saya harus bergumul. Tuhan, apakah benar ini? Kalau memang benar, Tuhan beri pernyataan. Tapi kalau memang tidak benar, Tuhan tolong supaya saya diberi kekuatan untuk tetap bertahan di desa Wirotaman ini. Karena pada waktu belum ada gereja, belum ada tanah dan lain sebagainya. Setelah itu kami berdoa, saya berpuasa karena masih sendiri ya, masih bujangan, belum memikirkan apa-apa. Saya berpuasa, saya tanya kepada Tuhan. Akhirnya pada suatu malam, Tuhan menyatakan sesuatu. Sepertinya saya itu sudah berada di tempat itu, sudah berada di Bali. Padahal waktu itu saya belum tahu Tabanan itu di mana. Tadi saat saya sedang berdoa, Tuhan ngomong, di sini kamu mau kerja apa? Justru disitulah saya mulai merenungkan. Oke Tuhan, kalau memang Tuhan tidak menghendaki saya harus pergi ke situ, saya harus bertahan di Wirotaman ini. Tuhan nyatakan sesuatu, saya katakan seperti itu. Tuhan nyatakan sesuatu. Pada akhirnya memang Tuhan mulai bergerak. Kami bisa beli tanah, bisa beli tanah kecil-kecilan. Jadi itu sudah berapa tahun sampai hari ini Pak? Kalau sampai hari, karena itu terjadi sekitar antara 98-99. Gitu. Ya itu. Dan pada akhirnya kami harus bergumul untuk membangun tempat itu. Kami sudah minta tanda tangan lingkungan, sudah mendapatkan 53 tanda tangan. Ada tantangan lagi. Akhirnya ada satu keluarga saja yang jauh dari tempat kami yang tidak setuju. Akhirnya
surat izin itu tidak dikeluarkan. Akhirnya kami bergumul, terus berdoa tidak mau menyerah. Di pertengahan tahun 99 ada seorang jemaat yang menyerahkan sebidang tanah. Maaf, sebenarnya ada 2 bidang tanah, kami disuruh memilih. Pak Matius, ini ada sebuah persembahan tanah untuk pekerjaan Tuhan, untuk bisa dibangun, yaitu rumah Tuhan. Beliau mengatakan seperti itu, tinggal pilih. Kalau Pak Matius pilih yang di atas, yang di bawah ini gagal. Kalau Pak Matius pilih yang di bawah, yang di atas itu gagal. Pada akhirnya saya bergumul, saya mengambil keputusan untuk memilih yang di bawah. Dan itu yang menjadi sidang jemaat. Yang itu saya dirikan tahun 99 sampai saat ini. Haleluya. Dan puji Tuhan, yaitu Tuhan mulai menambahkan jiwa-jiwa yang ada. Pada akhirnya sekarang ini saya bersyukur di hadapan Tuhan, kalau Tuhan percayakan meskipun itu masih hitungan kecil ya. Sekarang ini Tuhan sudah mempercayakan sekitar 80 jiwa, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Dan semua boleh berjalan dengan baik. Itu semua oleh karena pertolongan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Dan terus dukung di dalam doa supaya pekerjaan Tuhan yang boleh saya layani di gereja Sidang Jemaat Allah Kasih Karunia Wirotaman akan terus diberkati oleh Tuhan. Meskipun banyak goncangan-goncangan yang terjadi, apalagi di tahun ini, kalau saya boleh pindah dari lereng Semeru, saya masih tetap berada di lereng Semeru, hanya berbeda kabupaten saja. Tetapi pada tanggal 10 April 2001 kami kembali digoncang oleh adanya gempa bumi yang sangat hebat. Di desa kami yaitu ada sekitar 150 rumah yang roboh. Tetapi puji Tuhan, gereja masih tetap bisa berdiri, hanya genteng atapnya saja yang berjatuhan, dan ada beberapa yaitu tempat tembok-tembok yang retak. Tapi puji Tuhan, saat ini mulai bulan 6 kemarin, mulai bulan Juli sudah kami rehab, meskipun belum selesai 100%, tapi puji Tuhan gereja itu sudah bisa kami tempati untuk berbakti bersama-sama dengan jemaat. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, saudara bisa mendengar, menyaksikan bagaimana kasih karunia Tuhan atas setiap kita hamba-hamba Tuhan. Olehnya dimanapun saudara berada, jangan pernah gentar dan kecut hati. Dia Tuhan Immanuel bagi kita. Saudara perhatikan Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Dia berkata, aku yakin sepenuhnya, jika Ia yang memulai, jika Ia yang memanggil kita, maka Dia akan menyertai sampai pada kesudahan zaman. Saudara, sebuah keunikan, kalau saya kasih judul hari ini, perjalanan iman seorang hamba Tuhan di lereng gunung Jawa Timur. Saudara, itu tidak mudah, digoncang, dibentuk, ada gempa bumi, dan belum lagi bergumul harus menghadapi jemaat satu dengan yang lain. Sampai akhirnya beliau survive. Mereka dia bisa menentukan pilihan. Ada memang godaan kadang di dalam pelayanan, mau yang nyaman atau mau hadapi lembah yang sukar ini. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pemazmur 23 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, gada dan tongkatmu akan menyertai aku. Saudara, saya hari ini bersama dengan Bapak Matius. Saya senang bisa mendengarkan secuil kisah. Saya percaya begitu banyak kisah-kisah petualangan beliau dengan Tuhan. Tapi hari ini dimanapun saudara berada, ada Tuhan yang menyertai kita. Beliau sangat diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, bisa menjadi partner untuk memberitakan Injil di gunung-gunung di Jawa Timur ini. Amin. Olehnya mari kita terus bergerak ya Pak ya. Kita semangat, doakan beliau supaya lewat pelayanan beliau bukan hanya tempat itu, tapi banyak jiwa-jiwa akan dia berdirikan sekolah, mungkin sekolah misi atau sekolah untuk berdampak bagi masyarakat atau apa saja. Saya percaya Tuhan akan mengembangkan dari apa yang tiada menjadi ada. Sebab ya, saya yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Inilah sekilas perjalanan iman seorang hamba Tuhan bernama Bapak Pendeta Matius
Dari yang kesederhanaan, orang nakal, dipilih, dibentuk dalam lawatan Tuhan. Bahkan ingat, Tuhan mengkonfirmasi kepada kita hamba-hambanya untuk kita siap dipakai dan diutus. Saya dari Jawa Timur senang berbagi buat saudara dimanapun berada. Jangan ragu, jangan takut akan panggilan Tuhan. Dia pasti menyertai kita. Amin. Ada pesan sedikit buat saudara-saudara kita di mana Pak tentang Injil? Pesan sedikit yang boleh saya sampaikan, yang boleh saya bagikan pada saat ini. Amin. Bapak Ibu yang bisa melihat pada saat ini, jangan pernah takut dengan yang namanya kesulitan. Amen. Jangan pernah takut dengan yang namanya tantangan. Yeah. Karena di balik kesulitan dan di balik tantangan itu, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Allah yang memanggil, Dia juga yang akan menggenapi segala sesuatunya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau berdoa buat saudara dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup menolong kita apapun itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Amin. buat semua umat Tuhan, keluarga Tuhan dimanapun kami berada. Amin. Mungkin kami sedang sakit, mungkin kami sedang bergumul dengan rumah tangga kami, Ya. dengan anak-anak dan pekerjaan. Amin. Tuhan lawat kami hari ini. Engkau sembuhkan kami, Ya. Engkau pulihkan kami, Ya. Engkau berkati kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, selalu ada jalan di dalam Amin. Tuhan Amin. Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam misi. Salam misi. Haleluya.